menggunakan kaki alias diinjak-injak. Aray. Tekannya diinjak-injak saja. Apa ini? Hello guys, welcome to the jungle. Hari ini kita membahas ataupun review video makanan paling menjijikan di dunia. Menjijikan. Kenapa begitu? Halo Bidikers. Tunggu, jangan sabar kau. Hari ini saya dan anak saya akan mereaksi lagi satu video yang dimana kawan-kawan kita di sini selalu komen, ya, beratus sudah orang minta ini, men. Beratus sudah yang request ini, jadi hari ini kita, iyalah, yang lain itu sudah masuk spam mungkin terlampau girigitan dia orang cakap sama saya. Bang react ini makanan menjijikan di dunia. Ya, jadi saya pun terpaksa tengok. Sebenarnya Abel tidak mau tengok ini, dia tidak suka nampak begitu. Saya tahu apabila kami reaction ini memang tersangkut negara saya sendiri di Manila. Sebab kami pun ada yang isu-isu orang-orang yang makan daripada sampah. Ya, itu dipanggil pag. Jadi tidak payahlah kamu kotok saya ataupun sindir saya sendiri pun tahu. Oke, nanti kita bahas itu. Ya, kawan-kawan. Oke, sebelum itu terima kasih banyak-banyak kepada kamu semua yang subscribe, yang like, yang share, yang komen, yang stay. Yes, gitu. Stay. Jangan pergi mana? Kita play video ini. Sebagai manusia, makan menjadi salah satu kebutuhan primer yang akan membantu kita untuk bertahan hidup. Kadangkala kita akan memilih makanan cepat saji atau tidak lagi mempedulikan kebersihan makanan di saat kita sangat lapar. Siapa bilang tidak dipedulikan kebersihan makanan? Raj Banana Leaf. Banana leaf? Daun pisang. Yuk kita awali di sebuah restoran ternama di Bangsar, Malaysia yang harus ditutup akibat beredar sebuah video berdurasi setengah menit pada Juni 2018 lalu. Departemen Kesehatan Balai Kota Kuala Lumpur menghentikan operasi restoran Raj Banana Leaf yang dianggap tidak mementingkan aspek kebersihan dan kesehatan. Tuduhan itu keluar. Memang itu kalau di sini ataupun di KL ataupun di sini Sabah, kalau didapati restoran itu tidak selamat dimakan ataupun tidak bersih, tidak jaga kebersihan, memang karena tutup, tidak boleh. Jadi kalau kita masuk di kedai-kedai sini, kita nampak di ding orang di sini ada begini. bocop kebersihan, ada tucop, kan? Ada ABC begitu. Jadi kalau ABC itu dia simpan E ataupun B atau C, kalau itu antara tiga bersih kedai dah. Tapi kalau D sama I, janganlah kita masuk. Janganlah. Mungkin dia orang punya kitchen kotor ataupun dia orang punya tandas, kan? Jadi kalau kau masuk di kedai, apa yang kau tengok? Kau ada tengok juga. Ada juga. Kan kau tengok juga. Mesti mau tengok itu. Mesti mau tengok tuh. Memang dia akan tampal di senang orang. Ya, dekat counter begitu. Setelah 3 karyawan Raj Banana Leaf terekam sedang mencuci piring di belakang restoran. Sampai di sini sih, masih wajar-wajar saja ya. Di sebuah kubangan air. Sudah di kubangan air yang berada di atas tanah. Kubangan ini parit lebih tuan. Parit kah ataupun yang bertakung air? Siapa? Mas, what? Lalu bergeser jauh ke India. Nah, ini India. Terdapat sebuah proses pembuatan adonan yang dijamin membuat kalian ilfil melihat. Kau tengok dia pakai singlet, dia punya slipper sana, dia injak tuh lantai. Memuntah saya gila. Kalau ada musik pun kau sampai begini memang tidak mau loh. Jika pada umumnya adonan diolah menggunakan tangan yang telah dicuci maupun dilapis plastik genis, di India adonan justru diolah dengan menggunakan kaki alias diinjak-injak. Tekannya diinjak-injak saja. Apa ini? Dorang pijak. Kau nampak tuh dinding dia, jangan dulu di lantai lah, kita pergi dinding dulu. Oh tengok dinding itu, tengok dinding semua hitam nih.
Why? Wah, saya minta maaf banyak-banyak. Saya banyak kawan Pakistan juga kan. Kami di sini bersih juga pun. Jadi kita hati-hati lah di mana-mana kita pergi makan kan. Tengok keliling kawasan dulu. Tinggal yang bersih. Makin menjijikan karena letakkan di atas lantai teras rumah. Rupanya, Rumah. proses pembuatan adonan seperti ini telah turun-temurun dilakukan. Lihat tuh, cowok yang menjadi Betul chefnya. jalan pakai selipar. Kakek dan hotel yang terletak di pusat kota New Delhi sempat merasakan dampak akibat salah satu karyawannya terekam sedang menginjak-injak adonan yang akan dihidangkan Iya, di kepada para atas pelanggan. bangun. Kata dia Departemen di bawah. Keamanan India lalu melakukan sidak pada Februari 2017 silam untuk What? mencari tahu kehigienesan makanan yang dihidangkan di Nah, karena kafe periksa dan kata hotel. dia. Beruntung, kakek dan hotel tak sampai ditutup seperti yang dialami oleh restoran Dutch Banana Leaf di Oh, Malaysia. tidak kena tutup. Tertarik mencoba makanan yang dibuat dan proses tersebut, Bedikers? Kalau Mimin sih ogah ya. Dia tinggal lagi. Ih, dipijak-pijak. Gula merah. Gula merah. Selanjutnya masih ada nih hubungannya dengan kaki yang lagi-lagi terjadi di India. Duh, India memang benar-benar banyak keanehan deh. Di Indonesia, proses pembuatan gula merah pada umumnya dimasak dalam sebuah kuali besar. Masukkan ke dalam cetakan seperti tempurung kelapa. sedap Di pun. India, prosesnya pun hampir sama. Jadi? Hanya saja, adonan akan didiamkan terlebih dahulu di sebuah penampungan. Di tahap ini, keanehan yang mengundang rasa jijik mulai nampak. Ada yang tak menggunakan alas kaki, dan ada pula yang memakai sendal. Duh, parah nih. Ini sih Kue suka nih, prosesnya sedap dikukus nih. lalu ditumbuk menjadi halus ini sangat diminati masyarakat di Jepang. Namun di China terdapat mochi yang terbuat dari proses yang sangat unik dan terkesan berbahaya. Pembuatan mochinya wajib menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian tebal. Bagaimana tidak? Adonan mochi yang diolah justru dikerumuni ribuan lebah. Ada yang berterbangan dan ada pula yang hinggap ke atas adonan. Bahkan mochi yang telah siap disantap itu mengandung puluhan ekor lebah di dalamnya. Wow, pembuatnya berkilah. Mochi Dia masih lebah masuk ini ke lebih dalam, segar dan termasuk, sangat kita lembut masuk lah. untuk dikonsumsi. Bedekers, kalau Kali kalian lagi tertarik kena dengan sengat. mochi lebah ini, ceritain ke Mimin aja ya gimana rasa dan Ew. sensasinya. No. Jasu Marzu, Cheese? Eh? Oh, tapi ini memang cheese. masih Nggak soal kasih mau kue kasih yang buruk. mengandung hewan hidup di Bedekers. Kan? Jasu Marzu merupakan salah satu itu yang varian ada di keju khas Italia. masyarakat Sardinia di Italia dan Korsika di Prancis. Melihat keju yang satu ini, kalian akan merasa mual hingga muntah. Bagaimana Jangan. tidak? Di balik ukuran besar keju Kazumarzu, terdapat belatung-belatung hidup yang juga ukurannya Belatung besar. pula nama dia tuh. Keju Kazumarzu dianggap Dia sebagai punya hidangan kecil, mematikan belatung. sehingga Uni Eropa melarang penjualannya. Akan tetapi masih tetap Kembang bulu. diperdagangkan di pasar gelap. Jangan kira ya kalau ingin menyantap keju Kazumarzu ini harus membuang belatunya sedapnya. terlebih dahulu. Ye. Masyarakat Sardinia dan Korsika turut menyediakan segelas anggur merah setiap Oh. kali menyantap keju Kazumarzu. Tapi Banyak masa deh. iya sih harus makan belatung besar hidup-hidup? Gimana Bedikers? Sudah pengen muntah belum? Pengen Costco apa? Wholesale Telur Corporation jeruk. merupakan perusahaan pemasok tingkat internasional Ya, yang bermarkas buruk. di Issaquah, Washington, Amerika Orang Serikat. jual memang Costco sedap. terkenal dengan harga yang sangat terjangkau. 15 lusin telur saja harganya di bawah $20 alias Rp292.000 saja. Harga yang sangat murah itu pun menimbulkan pertanyaan. Fakta-fakta mengerikan pun ditemukan di sana. Banyak bangkai hewan ditemukan yang berbau dengan ayam-ayam hidup di dalam kandang. Kenapa? Itu, puluhan hingga ratusan telur rusak berserakan di lantai. Untuk menghindari kerugian dan menjaga konsumen terhindar dari penyakit, Costco pun akhirnya memutus kerja dengan Hilliandale Farms. Minyak selokan. Ini ada juga saya nampak nih. Memang ini minyak kan jurang recycle daripada parit. Maut keuntungan kita makanya kerugian. Ya. Minyak daur ulang. Istilah itu disebut dengan gutter oil alias minyak selokan. Penamaan itu berasal dari proses pertama minyak goreng diperoleh. Ya, para pengepul mengambil minyak goreng dari selokan yang merupakan saluran pembuangan. Terang-terangan minyak goreng bekas itu di pinggir jalan-jalan besar di China. Wah, Ya. tega banget ya. Sebab itu minyak kan dia timbul di air, Pak. Jadi buli-buli jurang kaut tuh minyak. Dijual ke restoran-restoran kecil. Menyadari minyak selokan sangat berbahaya bagi kesehatan,
Pemerintah China pun telah melawan praktik ilegal ini sejak lama. Seperti yang dilakukan pada 10 karyawan di restoran Wenzhou, Provinsi Zhejiang tahun 2017 silam. Beberapa di antaranya dijatuhi hukuman penjara 8 bulan hingga 2,5 tahun. Bahkan ada yang divonis penjara seumur hidup loh. Kalau saya potong kaki. Roti pita. Roti pita merupakan roti berbentuk bulat yang berongga di bagian tengahnya. Biasanya nampaknya sedap, betul-betul sedap macam tuh rice roll. Bukan. Sedap kan? Iya. Sebuah kedai yang menyajikan roti pita hingga dini hari menjadi viral di sosial media. Sangat jelas karyawan wanita yang sangat energik itu dengan sengaja meludahi bagian dalam roti pita. Tindakan tidak senonohnya itu pun mengundang amarah konsumennya yang langsung melompat mengambil lalu membuat roti pita yang telah diludahi itu. Jangan seperti itu ya, Pedekers. Kenapa dia apa motif kau ludah itu? Yak. Ayam setengah matang. Oh, ini tidak apa-apa. Dia half cook. Seorang wanita asal Australia bernama Morgan Jane Gibbs memperkenalkan sebuah rasa baru di Facebook Januari 2017 silam. Jane mengunggah sebuah foto makanan berupa potongan daging ayam setengah matang. Meski maksudnya sekedar candaan saja, foto daging ayam setengah matang itu mengundang reaksi negatif. Ya bukan betul, dia main-main dia begitu. Selama menyajikan menu daging ayam sapi maupun babi setengah matang ini dilarang oleh Kementerian Kesehatan. Alasannya sangat jelas, telah banyak kasus manusia yang meninggal setelah mengkonsumsi makanan dengan istilah tata kita. Bukan, daging ini kalau dia belum masak, dia bakteria masih hidup banyak. Ya. Jadi kita tidak selamat memakan. Tidak bagus. Nih, sekarang kita tengok pag-pag. Pag-pag ini kalau saya baru juga tahu ini. Dalam tahun ini sebab saya sudah lama sini Sabah. Saya tidak tahu ini pag-pag. Bila kamu cakap pag-pag baru saya search begitu. Jadi yang saya tahu pag-pag ini orang ambil itu makanan cuci dan masak balik begitu. Makanan itu tetap tidak selamat. Saya bagi tahu lah, tetap tidak selamat. Jadi bukan lagi menjijikan tapi itu berbahaya dalam kesehatan badan orang. Kita, kesehatan orang. Oke, kita tinggal Bel? Yes. Oke. Nampak dia simpan di karung bercampur-campur, ada nasi, ada french fries, ada ayam, macam-macam lah kan. Nampak pun macam tu. Saya selalu kasih makan anjing saya begini lah rupa dia. Ada inilah dinamakan pag-pag. Ya, nampak keadaan dia ada tikus lah. Memang sampah lah. Dan makanan itu akan dicuci balik. Wah, apa dia bilang? We spent one evening following a bag of meat from the rubbish dump to the dinner table. Wah, nah sudah masak cantik juga rupanya. Ya, kenapa begitu? Banyak kok diambil. Dia memang macam gunung lah sampah itu. 5 bulan na po. 5 bulan sudah dia buat begini. Ada niya. Hanggang ngayon, nandito ako. Sa isang linggo po, pag nakapagpakilo po ang bossing ko, bigyan ako ng 300. Okay na rin po, kahit pa paano dia kasi timbang itu pag yang dia collect, dia ada orang bili. Jadi dia jual sama itu orang, dia dapat duit lah untuk keluarga dia. Yang kurang ajar itu yang membeli itu mungkin dia mau jual sama orang masak. Meaning dia mau ada lebih. Resolve sa pangangailangan ko sa pagkain, panggasto sa bahay, makabili man lang ng bigas, ulam. Ya, dia cari untuk beli barang. Ini nampak macam yang lebih-lebihan daripada KFC, McDonald's, restoran-restoran begitu.
Ah, dia orang tinggal sana. Bago ng ng mga panahon na tulad ng mga bawang, ganyan. Tunggu dulu. Oh, dia orang tinggal di kawasan yang di mana pelupusan sampah. Jadi itulah cara dia orang cari duit tambahan untuk orang hidup lah. Pelupusan sampah banyak tuh. Oh, sih. Pinipilihan ko siya. Tinatanggal ko yung mga buto. Dia pilih, dia silari tulang, Yan, ganyan. Tinatanggal ko yan. ambil isi, dia Para ito na lang matitira mga ganito mga laman. supaya isi saja yang tinggal, dia bilang. So dia cuci. Tapos sinugasan ko siya. Pagkahugas ko, kumukulo na yung aking sarsa doon. Dia buat kuah. Ilalagay ko siya doon. Baru dia kasih masuk dia punya pag-pag yang dimana dia ambil isi saja. Mangkok ng ganyan, Dia jual, Orang tinggal di sini juga, Pak. tapi jiran-jiran dia tahu juga, Pak. Yang orang beli tahu juga kan. Oh, orang beli Dia juga. beli, dia jual murah. Kaya lang ko po kumakain. Masarap. Masarap kumain. Nah, itu orang tahu, dia bilang sedap juga. Dito po sa pwesto na to po. Malinis po to, dinugasan. Na maigi. Dia bilang bersih juga sebab kena cuci. Anak Bahala pun po makan, lang po oh. si Pura kung kaya ng malinis o marami. Kami sanay na po kami rito eh. Dia orang sudah biasa, dia Orang udah bilang. biasa. Ay po ganyan to po talaga ang kaya. Pag puro pagpag eh. Oh, itu saja yang dia orang mampu beli. Paring papan. Oke. So itulah dia punya definition of pag-pag. Basically orang yang ambil pag-pag semua yang miskin saja di sana. Jadi begini, saya tidak boleh cakap itu barangan, kita cakap jijik betul orang makan pag-pag ini, orang Luzon ini. Ini bukan salah di orang, dia orang terpaksa, dia orang tidak pilihan kan, Mel. Jadi beruntunglah kita yang di sini. Kadang-kadang kita buang makanan lebih banyak. Terus orang yang kolek. Dia orang kolek, jadi dia orang cuci makan balik, recycle nama dia. Tapi mungkin kalau yang sudah busuk betul-betul dia orang tercium juga memang tidak boleh lah. Sebab dia masak balik juga, Pak. Jadi mungkin yang masih boleh makan lah. Tapi apa-apa pun kasihan kan. Ini salah kerajaan tau. Sebab kenapa? Saya cakap begitu. Kurang pekerjaan. Kurang tempat tinggal. Jadi terpaksa dia orang tinggal di kawasan-kawasan begitu. Sekitaran dia begitu sampai diorang adjust diri, diorang belajar hidup sama sampah. Kalau kau hidup sama sampah, tetap kau makan tuh sampah lah. Dorang belajar macam mana mau survive. Mau survive. Jadi dia manusia, Pak. Dia pun perlu kasih makan anak bini dia. Dia punya nasib tidak sama-sama kita. Dia punya nasib betul-betul sungguh malang, Pak. Dia punya, mungkin dia bersungguh-sungguh cari kerja tidak dapat. Sebab Manila itu bandar besar, memilih itu yang pekerja-pekerja itu tidak senang mau masuk kerja. Banyak orang minta surat inilah itulah, sijil lah. Padahal kau mau masuk kan mau cuci piring saja. Bukan sama macam sini Malaysia ataupun di Indonesia mungkin. Kalau kau dapat sijil macam SPM, STPM, apa ada diploma, kerajaan bantu kau cari kerja. And kalau kau sampai SPM aja, maybe kau ada senang sedikit mau cari kerja lagi lah. Tapi di sana habis sekolah doktor, engineer, tiada kerja. Nurse, tiada kerja. Jadi mungkin ini yang daripada kampung-kampung pergi bandar mencari nasib di bandar. Tapi nasib diorang begitulah, jadi tinggal di atas bawah-bawah jembatan, cari itu kotak-kotak, pergi tinggal di dekat sampah-sampah sana, sebab sana itu tiada orang mau halau di orang, pelupusan sampah kan. Jadi itulah masalah besar Filipina ini, kemiskinan. Saya tidak mau tengok begini, sebab saya pandai kita ikut emosi. Sebab kami
pun ada keturunan politik sana, saya susah membuka isu pasal politik ini. Bahaya. Jadi begitulah kawan-kawan, saya mau tutup sudah video ini. Tolong ya, tidak perlulah kita kritik yang pasal pag-pag itu. Filipino bukan makan pag-pag. Ya, bukan bukan semua. Tetapi yang orang yang terpaksa saja makan sebab orang mau survive. Daripada orang mencuri, membunuh orang ataupun meragut sini sana, begla, rantailah, lebih baik orang makan sampah. Ya. Kasihan kan? Dengan mau menitik air mata pun tidak perlu lah. Memang kasihan saya tengok. Betul-betul saya kasihan. Sebab orang punya nasib tidak sama kita. So, bukan sama kami, sama kita semua. Kita sekarang yang tengok ini pun ada handphone. Dorang beda. Dorang tiada, dorang hidup dengan sampah. Dorang hidup bangun pagi cari makan. Lepas itu dorang dapat duit sedikit saja. Dorang dapat duit sedikit, itulah yang dorang boleh hidup. Tapi apa boleh buat? Kita hanya sembahyang saja di seluruh dunia. Jangan lagi ada yang kebuluran ataupun kemiskinan ini berakhirlah kan. Mudah-mudahan satu hari nanti saya minta itu Filipina, Indonesia, Malaysia, semua di seluruh dunia, Palestina akan aman dan kaya. Tidaklah setelampau kaya mana bah. Yang penting jangan makan pag-pag, itu saja. Tapi berbeza guys, pag-pag sama makanannya terjorok ini. Terjorok ini sengaja buat makanan tuh dengan kotor. Meaning dia sengaja. Dia sengaja. Ya. Ini berbeza guys. Tuh pag-pag dia cuci lagi. Dia masak lagi. Dengan cantik dia. Warna-warni lagi. Tetapi nasib di orang itu tidak setanding sama nasib kita. Oke guys, terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi di video kita seterusnya. Bye-bye.